Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari anak-anak di rumah yang sudah menyiapkan diri, mari kita akan sama-sama memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan dengan sungguh-sungguh ya. Syukur Tuhan, pada saat hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami yang siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang di surga. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama bernyanyi, bersukacita memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk semuanya berdiri ya, pakai gerakan kita memuji Tuhan. Lomba yang dalam
kita sudah bernyanyi bersama dengan Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk sebelumnya kita akan berdoa. Mari semua ambil sikapnya berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami mau memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sambil menunggu sambil anak-anak semua memberikan persembahan, kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk semuanya tepuk tangan juga ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang anak-anak berikan kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan. Saatnya kita akan menyiapkan hati untuk sama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari semuanya siapkan hatinya, siapkan telinganya, siapkan hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita sebelum kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Hati kami siap untuk dibentuk. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap dibentuk. Jadikan
kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, hidup kami yang terbaik, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Om ataupun Tante pada saat pagi hari ini menjadi berkat, menjadi hal yang baik buat kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu. Berkati Om dan Tante yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memimpin berjalannya pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengar cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat beribadah. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini Tante Endang ambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 14 ya. Tante Endang beri judul dipanggil sebagai terang dunia ya. Ceritanya begini. Nehemia sangat dikasihi oleh raja ya, sehingga Nehemia diberi kesempatan kembali untuk membangun tembok Yerusalem ya. Tembok Yerusalem itu sudah roboh karena peperangan ya, dan Nehemia ingin sekali membangun tembok Yerusalem ya. Hal ini dia utarakan kepada raja, dan raja pun mengizinkan ya untuk Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa raja mengizinkan Tante? Ya, kenapa raja mengizinkan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem? Ya, karena Nehemia adalah seorang pekerja yang baik di kerajaan. Ya, dia menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Teladan itu apa? Teladan itu contoh yang baik, sikap perilaku yang baik ya. Apa yang dilakukan Nehemia Tante? Nehemia melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan penuh sukacita ya. Dia tidak pernah bersungut-sungut dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun pekerjaannya itu sulit, walaupun pekerjaannya itu berat, dia tetap bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu bangun lebih awal, lebih pagi di dalam menyiapkan semua pekerjaannya daripada teman-teman lainnya. Kalau pelayan-pelayan lainnya masih sudah bangun ya, dia sudah bangun, berdoa, dan dia cepat-cepat menyiapkan semua pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga apa Tante teladannya? Yang ketiga, dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada raja ya. Karena Nehemia adalah seorang penyaji minuman kepada raja ya. Dia selalu meracik minuman yang baik, yang sehat, yang enak rasanya. Sehingga apa? Sehingga raja sangat suka sekali dengan minuman yang diracik oleh Nehemia ya. Minuman itu pastinya berkualitas ya, supaya apa? Supaya rajanya sehat dan kuat ya. Itulah yang dilakukan Nehemia, teladan yang baik ya. Dia selalu bersukacita, dia rajin ya, bangun lebih awal dari teman-temannya, dan dia selalu memberikan yang terbaik kepada raja. Itulah yang disukai oleh raja. Maka raja mengizinkan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, dalam membangun tembok Yerusalem ini ternyata tidak mudah ya. Karena apa? Karena Nehemia mengalami hambatan dari orang-orang yang tidak suka pada Nehemia ya. Sehingga anak-anak Nehemia dan orang-orang Israel yang
akan membangun tembok Yerusalem itu, mereka diolok-olok, diejek, supaya apa? Supaya Nehemia tidak jadi membangun tembok Yerusalem. Ya, di saat teman-temannya putus asa, di saat teman-temannya bersedih, ya, karena diolok, karena diejek, ya, Nehemia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong apa yang harus aku katakan kepada mereka. Nah, Tuhan memberi hikmat kepada Nehemia. Maka Nehemia tergerak hatinya. Ayo teman-teman, kita harus semangat kembali membangun tembok Yerusalem. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh sakit hati, ya. Kita harus semangat, ya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Dia akan menolong kita, ya. Tuhan itu setia. Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya, ya. Maka semangat kembali orang-orang itu untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa Nehemia, ya, dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Dia selalu mengingatkan kepada teman-temannya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, ya, bahwa Tuhan itu dahsyat, dia sanggup menolong kita. Ya, apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diajarkan, ya, kepada sikap kita pada orang lain, ya. Bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia itu dengan cara memberikan teladan yang baik, ya, seperti yang dilakukan Nehemia tadi. Menjadi terang dunia itu apalagi tante, mewartakan Injil, ya. Mewartakan Injil itu tidak harus kita bercerita seperti yang Tante Endang sampaikan ini, ya. Wah, saya kan gak hafal tante cerita-cerita Alkitab. Tidak, tetapi mewartakan Injil itu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Kita harus berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dengan kita, ya. Kita harus menceritakan tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa Nehemia, ya, dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Dia selalu mengingatkan kepada teman-temannya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, ya, bahwa Tuhan itu dahsyat, dia sanggup menolong kita, ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diajarkan, ya, kepada sikap kita pada orang lain, ya. Bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia itu dengan cara memberikan teladan yang baik, ya, seperti yang dilakukan Nehemia tadi. Menjadi terang dunia itu apalagi tante, mewartakan Injil, ya. Mewartakan Injil itu tidak harus kita bercerita seperti yang Tante Endang sampaikan ini, ya. Wah, saya kan gak hafal tante cerita-cerita Alkitab. Tidak, tetapi mewartakan Injil itu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Kita harus berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dengan kita, ya. Kita harus menceritakan, karena dengan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, itu artinya kita memberitakan Injil seperti apa yang dilakukan Nehemia, ya. Nehemia menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau anak-anak menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang ada pada Alkitab, yang apa kalian alami, ya. Selain kita menceritakan Injil di Alkitab, kita juga menceritakan apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti banyak menolong kalian, ya. Karena itu belajarlah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan. Sembarangan, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, dengan tulus, menolong orang lain, ya.
Apalagi tante, ya tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu juga teladan yang baik ya, karena kalau kita membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan hal-hal yang buruk. Oke anak-anak, firman Tuhan Tante Endang cukupkan sampai di sini ya. Ayat hafalan Tante Endang ambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 ya. Anak-anak, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dunia itu sederhana, asal kalian ada niat untuk melakukannya. Menjadi teladan yang baik, mewartakan Injil ya, dan kita mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gembala kita, bagi guru-guru sekolah minggu. Kalian juga belajar memberikan persembahan dengan tulus, dengan jujur. Nah itu juga membantu, itu menjadi terang di dalam dunia. Oke, kita akan berdoa. Anak-anak, ambil sikap berdoa yang baik. Kita harus menghormati Tuhan saat kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi terang di dalam dunia ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi teladan yang baik, kami berani mewartakan Injil, kami bisa menolong sesama kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.